Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan Bunda Dia. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Kita akan belajar matematika bab 2, kecepatan dan debit bagian 2. Kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam suatu selang tertentu. Untuk mencari kecepatan, kita bisa menggunakan rumus segitiga istimewa, yaitu ada V kecepatan, dan S adalah jarak, dan T adalah waktu. Bagaimana caranya ketika kita mencari V atau kecepatan? Yaitu dengan menutup huruf V itu. Perhatikan ya anak-anak ya. Kita menutup huruf V atau kecepatan, sehingga rumus kecepatan adalah S per T atau jarak dibagi waktu. Atau bisa ditulis ya, V sama dengan S per T. Nanti tolong ditulis di buku tulisnya ya, rumus yang Bunda sampaikan ini. Sehingga rumus kecepatan adalah jarak per waktu atau jarak dibagi waktu, atau V sama dengan S per T. Perhatikan contoh berikut ini. Pak Ali mengendarai sepeda motor selama 2 jam dan menempuh jarak 90 km. Tentukan kecepatan sepeda motor Pak Ali. Penyelesaiannya adalah diketahui T atau waktunya adalah 2 jam. Kemudian S atau jaraknya adalah 90 km. Apa yang ditanya? Ya, kecepatan atau V dengan satuannya kilometer per jam. Penyelesaiannya, jawabannya adalah V sama dengan S per T. S tadi berapa? Ya, 90 ya. 90 per 2. S-nya 90, T-nya sama dengan 2. Sehingga 90 per 2 sama dengan 45 km per jam. Nomor 2. Sebuah mobil menempuh jarak 20 km dalam waktu 15 menit. Berapa kilometer per jam kecepatan mobil tersebut? Penyelesaiannya diketahui S sama dengan 20 km dan T sama dengan 15 menit. Yang ditanyakan apa? Ya, kecepatan atau sama dengan V ya. Berapa kilometer per jam kecepatan mobil tersebut? T sama dengan 15 menit kita ubah ke jam ya, karena yang ditanya adalah kilometer per jam. Jadi 15 per 60 dikecilkan sama dengan 1 per 4 jam. Sehingga V sama dengan S per T. Dimasukkan saja 20 dibagi 1 per 4 atau 20 dikali 4 per 1. Ingat ya, kalau ada pembagian bertemu perkalian, 20 dikali 4 per 1 sama dengan 80 km per jam. Jadi kecepatan mobil tersebut adalah 80 km per jam. Nah, sekarang kita kembali ke rumus jika kita mencari S atau jarak, yaitu sama, kita menutup S sehingga tinggal V dan T. Kalau di samping itu dikali ya, kalau di atas itu dibagi, sehingga S atau jarak yaitu rumusnya V atau kecepatan dikali waktu, atau V dikali T.
Ya, nanti ditulis di buku tulisnya jarak sama dengan V dikali T. Perhatikan contoh berikut ini. Sebuah kendaraan melaju dari kota A menuju kota B selama 2 jam. Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa kilometer jarak antara kota A dengan kota B? Penyelesaiannya diketahui. V sama dengan 60 km per jam. T atau waktu yaitu sama dengan 2 jam. Yang ditanya adalah jarak atau apa? S ya. Sehingga dijawab S sama dengan V dikali T. Dimasukkan saja. Jadi 60 dikali 2 sama dengan berapa? Ya, 120 jam. Maaf, 120 km. Karena jarak ya. Jadi jarak kota A ke kota B adalah 120 km. Nah, kita kembali ke rumusnya lagi, segitiga istimewa. Jika kita mencari T atau waktu, sama kita tutup T-nya sehingga tinggal ada huruf S, jarak dan kecepatan. Kalau atas dan bawah maka dibagi, sehingga waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan atau S per V. Perhatikan contoh berikut ini. Aisyah berangkat ke sekolah dengan sepeda berkecepatan 20 km per jam. Jarak rumah Aisyah ke sekolah 5 km. Berapa lama Aisyah sampai ke sekolah? Penyelesaiannya adalah diketahui V atau kecepatan 20 km per jam, S-nya sama dengan 5 km. Yang ditanya adalah S atau waktu. Berapa lama ya? Maka waktu. Jawab. T, kita mencari T. T atau waktu yaitu rumusnya S per V. 5 per 20. Berapa 5 dibagi 20 dikecilkan? 1 per 4 jam. 1 per 4 jam bisa sama halnya dengan berapa menit? Ya, 15 menit ya. Dengan cara 1 per 4 dikali 60 menit. Yaitu 15 menit. Jadi lama Aisyah sampai ke sekolah yaitu 15 menit. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Pak Ahmad mengendarai mobil melaju dari Jakarta ke Bandung menempuh jarak 120 km. Kecepatan mobil 60 km per jam. Berangkat dari Jakarta pukul 7. A. Berapa jam waktu tempuh perjalanan Pak Ahmad? Dan B. Pukul berapakah Pak Ahmad tiba di Bandung? Penyelesaiannya adalah diketahui S sama dengan 120 km dan V sama dengan 60 km per jam. Ditanya yang A adalah waktu atau T dan B adalah waktu tiba yang di tujuan. Mari kita kerjakan bersama-sama ya. Mencari T dulu yaitu S per V. Kita masukkan S-nya 120, V-nya 60. 120 dibagi 60 sama dengan 2 jam. Jadi, lama waktu tempuh perjalanan Pak Ahmad adalah 2 jam. Kita mencari yang B, waktu tiba adalah waktu berangkat ditambah lama waktu tempuh.
Tadi waktu berangkatnya pukul berapa? Pukul 7. Lamanya 2 jam, maka 7 ditambah 2 jam sama dengan pukul 9. Jadi waktu tiba di Bandung adalah pukul 9. Paham ya anak-anak ya? Agar lebih paham, nanti Bunda akan memberikan soal latihan untuk kalian.